Dalam riwayat disebutkan, Nabi Nuh alaihissalam membangun kapal sangat besar yang bisa menampung ribuan orang termasuk hewan besar. Ada rumor yang menyebutkan bahwa kapal Nabi Nuh alaihissalam itu dibangun di Indonesia. Memang sulit untuk dipercaya, bahkan sama sekali tidak kepikiran jika ada semacam relasi antara kapal Nabi Nuh dengan Indonesia. Ada pernyataan yang dikeluarkan para peneliti setelah melakukan analisa mendalam terhadap bangkai kapal Nabi Nuh. Sebuah temuan sejarah mengejutkan datang dari peneliti arkeologi dan antropologi dua negara, yaitu Cina dan Turki. Penelitian tersebut mengungkapkan asal kayu kapal milik Nabi Nuh alaihissalam. 15 orang anggota peneliti ini mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kapal kayu, tambang, dan paku. Namun, dalam kisahnya, kapal tersebut tidak disebutkan di negara mana dibuat. Tapi faktanya, bangkai kapal Nabi Nuh ditemukan di Gunung Ararat, Turki. Para peneliti dunia berdatangan melakukan kajian dan analisa selama bertahun-tahun, hingga akhirnya terkuak satu kesimpulan besar yang mengejutkan orang Indonesia, bahkan seluruh dunia. Menurut tim peneliti dikatakan bahwa fosil kayu Batarah Nabi Nuh mirip dengan struktur kayu yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Kayu yang dimaksud adalah kayu jati. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai macam negara dan memastikan fosil kayu jati berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hasil penelitian 99% kapal tersebut bermaterial kayu jati. Kesimpulan para peneliti itu bukan tanpa alasan, karena telah melakukan penelitian panjang untuk mencocokkan dengan ribuan kayu yang ada di dunia. Hasilnya 99% material kapal itu identik dengan kayu jati, sehingga kapal Nabi Nuh mungkin dibangun di Indonesia karena kayu yang dipakai menggunakan kayu jati. Berdasarkan riwayat Nabi Nuh dikatakan, membangun kapal tersebut di sebuah gunung yang tak jauh dari tempatnya, mengambil kayu-kayu material kapal. Dari sini sudah mulai kelihatan benang merahnya. Masih menurut penelitian, bahwa kayu jati itu hanya bisa ditemukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dari potongan-potongan fakta ini bisa disimpulkan jika Nabi Nuh membuat kapalnya di Indonesia. Bila fakta itu dikaitkan dengan kayu jati, maka wilayah Sumedang merupakan penghasil kayu jati terbaik. Bahkan di Sumedang ada satu kecamatan bernama Jati Gede, sehingga tidak menutup kemungkinan kapal itu dibangun di Sumedang, Jawa Barat. Memang sulit dipercaya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Namun itu pun bisa benar terjadi, meski untuk kebenarannya perlu analisa dan penelitian lebih lanjut. Nabi Nuh dan umatnya adalah orang Jawa. Dari teori Nabi Nuh yang membangun kapalnya di Indonesia, korelasinya sangat jelas bahwa kapal tersebut menggunakan kayu jati dan membangun kapalnya di dekat lokasi mencari materialnya. Kemudian didapati fakta bahwa jati purba hanya tumbuh di Indonesia. Maka dimungkinkan beliau tinggal di sana, bahkan bisa jadi nenek moyangnya bangsa Indonesia adalah Nabi Nuh alaihissalam. Diketahui Nabi Nuh adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang diberi gelar Nabi Ulul Azmi.
yaitu nabi yang memiliki kedapahan yang sangat luar biasa. Setelah Nabi Nuh alaihissalam membangun sebuah kapal, lalu datanglah banjir besar yang meluluh lantakan seluruh dataran pada waktu itu. Ketika air sudah mulai surut, maka tersibaklah bahwa mereka terdampar di sebuah puncak gunung. Bila fosil kayu itu menunjukkan asal kayu jati, dan sementara kayu jati hanya tumbuh di Indonesia, maka bukan tidak mungkin Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya dulu tinggal di Indonesia. Sebagian besar ras manusia saat ini berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia berasal dari seorang laki-laki atau Adam dan seorang perempuan atau Hawa. Lalu Adam dan Hawa melahirkan keturunan hingga akhirnya menyebarlah manusia ke seluruh penjuru dunia. Nabi Nuh alaihissalam adalah generasi Adam yang ke-9 atau yang ketiga setelah Nabi Idris. Nabi Idris hidup antara tahun 4533 sampai 4188 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Nuh alaihissalam hidup antara 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika umat manusia sudah semakin banyak dan beragam tingkah lakunya, ada yang baik dan ada pula yang buruk, Allah mengutus Nabi Nuh untuk menyuruh kaumnya agar beriman dan menyembah kepada Allah. Dalam rentan usianya yang mencapai 950 tahun, ternyata tak banyak kaumnya yang menerima dakwah Nabi Nuh. Jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 70 orang. Angka ini didapat dari berbagai keterangan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta keterangan Al-Quran yang menyebutkan jumlah kaumnya yang menerima dakwah Nabi Nuh hanya sedikit. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40.